Halo semuanya, kembali lagi di channel Decoding bersama saya Sugiarto. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan project kita membuat toko online dengan Who, dan kali ini kita akan membahas mengenai proses checkout. Proses checkout ini adalah proses menyimpan data keranjang belanja yang ada di sini ke dalam tabel order. Jadi nanti apa yang ada dalam keranjang belanja itu akan disimpan ke dalam tabel order dan juga order items ini. Oke, baik, kita akan yang pertama menuju ke tampilan dulu. Kita akan buat tampilan baru di sini. Kurang lebih nanti seperti ini. Kita tambahkan detail pengiriman di bawah perhitungan ongkos kirim di sini sebelum tombol go to checkout. Kita masuk ke codingan kita, kemudian masuk ke template, kemudian ke cart. Kita cari untuk yang di sini di bawah total, kemudian kita taruh di sini. Oke, jadi nanti ada tampilan baru, ada form baru di sini. Di bawah perhitungan ongkos kirim, di sini ada isian detail pengiriman, yang mana ini adalah nanti ya detailnya dari alamat yang mau dikirim orderannya. Nah, detail pengiriman nanti akan ada opsi apakah mau disimpan ke address atau enggak, gitu. Nanti pada akhirnya kalau misalkan mau disimpan ke alamat atau pemesanan selanjutnya, dia akan disimpan ke tabel address di sini. Jadi harapannya nanti ketika order berikutnya, user bisa memilih alamat pengiriman yang sudah pernah disimpan sebelumnya, gitu. Baik, berikutnya adalah kita perlu penyesuaian juga di sini. Jadi kalau kita lihat kita inspect elemen di sini adalah option-nya itu oke strip harganya, track strip harganya. Nah, ini kita akan hilangkan aja untuk harganya. Jadi cukup nama paketnya aja, itu ada di JavaScript. Di sini main.js. Di bagian option value di sini kita hilangkan untuk yang dari strip sampai shipping fee di sini. Oke. Kita coba cek apakah sudah berubah. Oke, tinggal oke masih ada yang perlu di case clear. Masih sama, sudah diubah. Kita coba clear historinya. Oke, sudah berubah. Selanjutnya adalah kita akan membuat eh, struct baru untuk menyimpan request dari checkout di sini. Kita masuk ke order controller, masuk ke sini, kemudian kita akan buat struct baru. Saya akan buat struct baru di sini untuk menampung request checkout atau proses checkout-nya.
jadi menampung data dari, eee, user ketika ngeklik tombol checkout. Kita buat yang pertama adalah checkout request misalnya. Checkout request ini nanti ada 3 data utama, yang pertama adalah data shopping cart-nya, itu tipenya adalah model cart, kemudian ada shipping fee, itu adalah shipping fee misalnya, kemudian ada shipping address, ada shipping address, tipenya adalah pointer shipping address. Nah, ini masih merah karena kita perlu buat juga yang pertama adalah, shipping fee. Shipping fee itu terdiri dari yang pertama adalah kurirnya apa, yaitu kayak JNE, kemudian pos, dan seterusnya. Kemudian ada package name, kemudian ada fee, fee-nya adalah harganya atau harga atau biaya ongkos kirimnya. Kita kasih float 64 aja. Berikutnya adalah shipping address. Ada first name, kemudian last name, kemudian city ID, kemudian address 1, ada address 2, kemudian ada phone, email, kemudian kode pos. Oke. Oke, kita sudah buat struct-nya untuk menampung data yang akan disimpan ketika proses checkout. Nah, berikutnya adalah kita running dulu. Misalkan nanti user milih seperti ini, kemudian mengisi nama, atau misalkan jalan ini address 2 ini lebih ke detail alamatnya juga. Ya, misalkan di sini nggak cukup, bisa ditambahkan di sini. Ini ada opsi untuk menyimpan atau enggak, kayak gini. Ini kalau ketika go to checkout, nah ini akan mengarah ke sini, ke checkout. Template tidak ditemukan. Oke, berarti dia di sini nggak ada template-nya ini. Oke, nggak masalah. Karena yang pertama kita mau menyimpan dulu data-data checkout-nya. Nah, untuk ongkos kirim, tadi meskipun sudah melakukan perhitungan, tapi ketika proses checkout, kita perlu hitung ulang. Karena bisa jadi, selama di keranjang belanja kemudian antara proses di keranjang belanja kemudian di proses checkout sudah ada perubahan ongkos kirim dan sebagainya. Jadi, amannya kita perlu melakukan perhitungan ulang di dalam proses checkout di sini. Nah, oke, berikutnya kita akan pertama kita hitung ulang lagi untuk ongkos kirimnya, shipping cost, kita buat variabel dulu, kemudian kita buat metode baru misalnya, get selected shipping cost. Ini untuk menangkap, shipping cost mana yang dipilih oleh user.
atau biaya pengiriman mana yang dibeli oleh user. Kemudian kalau if error, redirect aja, ke redirect ke shopping cart. Proses checkout. Nah, gitu berarti kita perlu buat metode baru di sini. Kita beri nama get selected shipping cost function. Kemudian return-nya adalah parameternya dulu. Return-nya nanti adalah float 64, biaya ongkos kirimnya, kemudian error. Nah, di sini kita tangkap dulu, atau kita ambil dulu, ya. Kita hitung ulang dulu ongkos kirimnya. Kita hitung ulang di sini. Jadi pertama kita definisikan origin, destination, courier, kemudian selected shipping cost ini adalah ketika user milih di sini. Oh, milih yang 10.000 atau milih yang 14.000 dan seterusnya kayak gitu. Berikutnya adalah misal dia kita perlu cek juga misalkan if destination adalah string atau nggak milih, maka return error. Nah, seperti itu. Kemudian ini mirip untuk dengan yang ada di sini. Ya, kurang lebih sama. Kita copy aja dari sini. Return-nya kita sesuaikan, return 0, kemudian error. Fail shipping calculation misalnya. Kemudian kita buat var shipping cost float 64 misalnya di sini. Kalau kita mau return float 64 juga. Nah, hasil dari shipping fee options ini kita looping for shipping fee option dari ring, kemudian fee options. Nah, kita cek if shipping fee option dot service adalah sama dengan yang dipilih oleh user, maka yaitu yang dipilih oleh user. Jadi shipping cost adalah shipping fee option dot fee. Nah, ini tipenya integer 64, berarti kita perlu
perlu casting atau convert ke row 64. Di sini udah di-assign ke sini variabel ini, kemudian kita return ke, wait method yang manggil return shipping cost. Oke, kita sudah istilahnya menghitung ulang shipping cost di dalam proses checkout. Nah, berikutnya adalah kita perlu mempersiapkan data order ataupun data checkout yang mau disimpan ke dalam database. Nah, kita ambil dulu shopping cart-nya, data shopping cart-nya di sini. Kita ambil di sini, taruh di sini misalnya. Shopping cart-nya taruh di sini. Kemudian kita siapkan data checkout-nya, misalkan checkout request. Checkout request adalah checkout request. Nah, di sini ada shopping cart, ada shipping fee, dan seterusnya. Nah, cart-nya kita isi dengan cart yang ada di sini. Kemudian shipping fee-nya kita isi dengan shipping fee detailnya. Yang pertama adalah kurirnya. Kurirnya adalah apa yang dipilih oleh si user dari form. Kurirnya adalah ini, JNE. Nah, itu diambil dari form kurir. Kemudian package name adalah shipping fee. Kemudian fee-nya adalah shipping cost yang hasil perhitungan ulang biaya ongkos kirim tadi. Kemudian shipping address-nya adalah dari form yang ada di sini. Ini sudah saya siapkan. Oke. Oke, masih ada province ID yang belum tersimpan. Perlu disimpan juga province ID-nya string juga. Baik. Nah, berikutnya adalah kita membuat atau mau menyimpan data yang sudah disiapkan di sini. Kita akan nanti manggil order model, server, kemudian order, server, kemudian save order. Nanti seperti ini. Save order, kemudian yang keduanya adalah kemudian data usernya perlu dikirim. Current user. Nah, ini udah ada. User. Kemudian checkout request-nya. Nah, kita perlu buat method save order. Kita akan buat di bawahnya aja di sini nggak apa-apa. Kita buat function save order. Parameternya adalah model user dan juga checkout request. Return-nya nanti adalah data order, kemudian ada error-nya. Oke. Berikutnya kita masuk ke model order dulu. Kita akan ada beberapa penyesuaian. Yang pertama terkait
file-filenya perlu kita update. Payment token-nya ini kita perlu ubah ke SQL null string dulu, karena payment token ini akan berisi token pembayaran yang nanti ketika sudah integrasi dengan payment gateway. Jadi ya ketika proses checkout order, dia, masih nol, maka kita buat null string dulu. Kemudian kita perlu update juga untuk yang, eee, provide add, provide back, eee, null string juga, provide add kita ganti dengan null time, cancel by juga, null string, cancel add juga null time, cancellation node juga null string. Nah, kemudian kita perlu buat metode baru karena ini adalah ID-nya menggunakan UUID. Nah, kita perlu tambahkan juga di sini, eee, function atau hook before create. Jadi before create-nya akan dipanggil ketika, proses sebelum penyimpanan data ke data order. Before create ini adalah fitur bawaan dari GOM-nya. Nah, di dalam before create ini kita cek if OI ID-nya adalah string kosong, artinya belum ada isinya, itu kita assign dengan UUID. Seperti itu. Kemudian juga, mmm, kita perlu buat untuk mengisi nomor order atau nomor order code di sini, kita perlu buat juga metode baru, yaitu code adalah akan kita buat metode baru generate order number. Ini kemudian return nil. Nah, perlu kita buat ini generate order number function, return-nya adalah string. Nah, di sini, mungkin kurang lebih seperti ini aja, saya udah siapkan biar nggak terlalu lama. Oke, jadi kurang lebih, nanti generate number-nya akan membuat sebuah kode order dengan ada info order, kemudian ada info bulannya dan tahunnya kayak gitu. Dan itu akan dibuat berdasarkan, latest order-nya. Jadi nanti diambil latest order-nya kemudian ditambahkan nomor order-nya, kurang lebih seperti itu. Selain generate number, kita juga perlu buat untuk menyimpannya. Jadi kita buat buat metode baru untuk save order-nya. Jadi nanti dari controller ini akan manggil ini ke, model order. Kita buat function baru, save order atau create order misalnya. Save order adalah PhoneDB, kemudian data order, return-nya adalah order, kemudian error. Nah, isinya ini menggunakan ORM GORM, create order. If misalnya error,
maka return error-nya. Kalau tidak error, maka return data order-nya. Oke, seperti itu. Kita kembali ke controller. Kita buat metode baru yang nanti akan dipanggil dari sini, save order ini. Nah, kita buat yang pertama adalah kita menyusun data ordernya. Yang pertama kita buat variabel dulu order items. Order items adalah array atau slice dari models order item. Kemudian, nah ini kita assign if dari keranjang belanjanya. If ada cut items, kalau cut itemnya lebih dari 0, maka kita looping order item adalah item dengan order item. Oke. Nah, ini kita isi dengan yang dari cut item. Nah, seperti ini. Kita send ke sini aja semuanya datanya. Kemudian setelah order item kita juga perlu yang namanya order customer. Nah, order customer ini kita ambil dari shipping address yang disimpan oleh user, yang dikirim oleh user. Terus ini last name datanya sampai postcode. Kemudian yang terakhir adalah order data. User ID-nya kita hilangkan. Kita ambil dari user. Ini kita hilangkan juga. Kemudian order itemnya adalah yang sudah kita buat di atas. Ini. Kemudian order customer juga. Order code-nya nggak perlu. Statusnya biarkan 0. Misalkan untuk yang order yang baru masuk, statusnya 0. Kayak gitu. Kemudian order date-nya kita beri time.now misalnya. Kemudian untuk payment due atau jatuh temponya pembayaran, yaitu kita tambahkan aja misalkan 7 hari, date 007, ini artinya 7 hari. Misalkan sekarang ordernya, maka seminggu ke depan adalah jatuh tempo pembayarannya. Kemudian payment statusnya kita buat unpaid, tokennya kita hilangkan. Kemudian base total price-nya ini kita ambil dari shopping cart. Tax amount juga dari shopping cart. Tax persen juga sama. Diskon juga sama. Kemudian shipping cost. Shipping cost adalah dari shipping fee.
shipping fee.p. Nah, ini ada error karena perlu kita buat ke desimal. Desimal new from float. Nah, kayak gini. Kemudian grand total kita ambil dari card. Notnya mungkin nanti aja. Kemudian shipping courier kita ambil dari card juga. Oh, dari shipping fee maksudnya. Kemudian shipping service name, package name. Oke, sementara itu cukup. Jadi nanti kita sudah punya data utama untuk simpan ke database order atau proses checkout. Jadi kalau kita lihat di model order, ini ada order customer, kemudian ada data-data lain, ada order item. Jadi ini menjadi data utama yang akan kita simpan. Oke, berikutnya. Nah, dengan kita menyusun data sesuai data order dari order item, order customer, dan juga data order itu sendiri, sesuai dengan struct yang ada di model, di di ORM GOM sudah ada fitur atau sudah ada kemudahan, yang penting struktur datanya sudah sesuai, maka dia akan disimpan ke tabel yang sesuai. Jadi kita tinggal panggil, akan kita panggil order model adalah model order, kemudian order error adalah order model, create order ini yang sudah kita buat tadi, server db, kemudian order data. Oke, lalu kita cek, if error tidak nil, return error. Kalau tidak ada error, maka return order. Jadi satu metode ini, yang mana ini juga cuma simple, ini udah otomatis menyimpan ke 3 tabel. Asalkan struct-nya ini kita sudah susun sesuai dengan struktur modelnya di sini. Oke, kita lanjutkan ke sini, masih ada error ini di checkout. Nah, nanti kalau ada error di sini, misalkan if error tidak nil, maka di-redirect ke shopping cart lagi. Misalnya. Kemudian kalau tidak ada error, maka dia akan redirect juga, tapi ke beda root atau beda alamat, yaitu proses atau data order berhasil disimpan misalnya. Tapi ini kita arahkan ke orders, kemudian slash, misalnya order.id. Jadi kalau gagal proses checkout-nya, dia akan di-redirect ke keranjang belanja lagi. Tapi kalau sukses penyimpanan data ordernya, dia akan di-redirect ke order/id. Di mana nanti mungkin muncul summary ataupun rangkuman data order yang dibuat oleh user, yang mana nanti mungkin bisa dilanjutkan ke proses pembayaran. Oke, kita coba jalankan ulang. Masih ada error di sini. Ini belum perlu. Oke, kita kembali ke sini. Nah, kita coba simpan. Masih ada error. Ini karena
Di tabel lain kayak order customer dan juga order item, ini perlu kita buat juga untuk UUID-nya. Jadi kita copy aja dari sini, before create-nya, order customer, tapi perlu kita sesuaikan ini, order customer, kemudian code-nya nggak perlu di sini, kemudian order item juga kita perlu tambahkan. Oke, kita jalankan ulang. Ya, sekarang udah di-redirect ke data orders, ke alamat orders kemudian slash ID. Jadi kita cek ke database, sudah masuk. Oke, sudah masuk. Harga-harganya juga sudah masuk, shipping cost sudah masuk, informasi shipping-nya, customer-nya, kita cek ke order customer. Oke, order customer juga sudah masuk. Kita masuk ke order items, sudah masuk. Oke, tapi di sini ada data yang kosong, harusnya ini ada SKU dan juga nama produknya. Ini kita cek ke model card-nya, model card. Get card-nya ini kita perlu tambahkan juga selain preload item, kita perlu tambahkan preload card item dot product. Jadi biar data produknya masuk. Kita restart. Kita pilih ulang. Kita save. Kita refresh. Nah, sekarang data SKU dan juga namanya sudah masuk dan juga beratnya. Tapi yang perlu kita update juga adalah ketika sukses melakukan check out, ini data sudah berhasil disimpan, maka kita perlu menghapus shopping cart-nya. Kita sudah punya untuk data shopping cart. Oke, kita belum punya. Berarti kita perlu menghapus data shopping cart-nya juga dengan function kemudian cart clear shopping cart misalnya, atau clear cart ya, clear cart. Model cart item, where cart ID adalah cart ID, modelnya adalah cart item. Kemudian setelah delete itemnya baru delete keranjangnya.
Ini sama aja, where ID, tapi ini adalah card, ini, dot error, ini juga dot error. Oke, kita coba panggil dari controller. Nah, ini berarti kita perlu buat juga di sini, lebih sama. Kita metode baru namanya clear, clear card. Jadinya error saja. Kemudian model kemudian kita panggil metode yang sudah kita buat, card, clear card, db, dan card ID. If error tidak nil, dan ini kita panggil ketika proses checkout-nya sukses. Jadi di checkout, kemudian di sini clear card, db, server db, kemudian card ID. Oke, kita jalankan ulang. Kemudian ini ada 2 item dalam keranjang belanja saya. Jadi saya beli ini, ekspektasinya adalah ketika proses checkout-nya berhasil, maka keranjang belanjanya dihapus juga atau nggak ada itemnya. Nah, kalau ini berarti sukses. Kalau kita cek ke keranjang belanja, nah dia sudah nggak ada itemnya, dia sudah terhapus dari database. Begitu, oke, kurang lebih sampai di sini pembahasan kali ini. Kita sudah bisa menyimpan data order ketika si user melakukan proses checkout. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.